Mainkan rasa bersalah untuk mengikat perhatiannya. Ada satu teknik yang jarang dibahas cowok-cowok, tapi diam-diam jadi senjata psikologis paling mematikan untuk mengikat perhatian wanita, membuat dia merasa bersalah tanpa dia sadar bahwa lo yang memicunya. Ini bukan tentang marah-marah, bukan juga drama berlebihan. Justru sebaliknya, lo bermain di wilayah halus, di ruang bawah sadarnya, di titik rapuh yang bikin dia merasa berhutang perasaan ke lo. Kalau lo bisa main di sini, dia akan kesulitan mengabaikan lo. Bahkan saat dia mencoba menjauh, ada tarikan emosional yang membuatnya balik lagi. 1. Pahami mekanisme guilt bonding. Sebelum lo mainkan rasa bersalah, lo harus ngerti dulu cara kerja otak manusia terhadap perasaan ini. Dalam psikologi hubungan, ada istilah guilt bonding, ikatan emosional yang terbentuk ketika satu pihak merasa telah mengecewakan atau melukai pihak lain, lalu ingin menebus kesalahan itu. Nah, wanita yang sudah terhubung emosinya sama lo akan lebih rentan pada ini. Contoh, lo pernah bantu dia di saat dia kesulitan, lalu suatu hari dia lupa membalas pesan lo. Kalau lo hanya bilang, "Gak apa-apa kok, gue ngerti kamu sibuk, gue cuma kangen ngobrol sama kamu." Kalimat ini sederhana, tapi menyelipkan dua hal, pemakluman dan pengingat bahwa dia mengabaikan lo. Efeknya, dia akan merasa bersalah secara halus. Guilt bonding bukan berarti bikin dia menderita. Justru, ini adalah bentuk manipulasi emosional yang membuat dia ingin tetap dekat karena merasa lo adalah orang yang tidak layak untuk disakiti. 2. Gunakan silent disappointment, bukan drama. Kebanyakan cowok kalau merasa diabaikan langsung meledak atau ngambek, salah besar. Perasaan bersalah tidak tumbuh dari kemarahan, tapi dari rasa kehilangan ekspektasi diam-diam. Trik ini, saat dia melakukan sesuatu yang bikin lo kecewa, jangan serang. Justru, turunkan sedikit intensitas perhatian lo. Saat dia bertanya kenapa, jawab singkat, "Enggak kok, cuma agak kaget aja kamu lupa janji kita kemarin." Nada netral seperti ini memicu pikiran dia. Gue nyakitin dia tanpa dia marah. Dia terlalu baik buat gue sia-siain. Gue harus perbaiki ini. Inilah yang bikin rasa bersalah berubah jadi motivasi untuk menebus. Dan setiap kali dia mencoba menebus, dia makin invest emosinya ke lo. 3. Cerita singkat yang memicu empati dan penyesalan. Kalau lo mau main di level lebih halus, gunakan storytelling. Bukan cerita random, tapi yang bikin dia merasa terhubung dan secara tidak langsung mengaitkan perilakunya dengan cerita itu. Contoh, dia lupa memberi kabar seharian, malamnya lo cerita, "Dulu gue pernah punya teman dekat, waktu gue butuh banget dia malah hilang. Gue masih ingat perasaan itu, kayak sendirian banget." Lo tidak menyalahkan dia langsung, tapi cerita itu memantul di otaknya. Dia akan mengaitkan, "Wah, jangan-jangan dia ngerasa kayak gitu sama gue tadi. Gue nggak mau dia merasa begitu karena gue." Cerita emosional adalah jalan pintas ke bawah sadar. Lo nggak perlu bilang kamu salah, tapi dia sendiri yang akan merasa salah. 4. Posisikan diri sebagai korban yang bijak. Rasa bersalah punya efek paling kuat kalau objeknya adalah orang yang terlihat tidak pantas disakiti. Artinya, lo harus terlihat dewasa, sabar, dan baik hati meski diperlakukan kurang adil. Contoh implementasi, dia telat datang 1 jam, lo tetap senyum dan bilang, "Gak apa-apa kok, aku ngerti kok, semua orang bisa kena macet." Tapi setelah itu, lo pelan-pelan mengurangi entusiasme ngobrol. Dia lupa kabarin soal acara penting. Lo jawab, "Aku ngerti kamu banyak pikiran. Aku cuma khawatir aja, takut ada apa-apa." Kunci dari teknik ini adalah kontras antara kebaikan lo dan kelalaiannya. Semakin lo terlihat sabar, semakin rasa bersalahnya meningkat, dan semakin dia terikat secara emosional. 5. Bikin dia ngerasa dia yang salah saat lo sebenarnya yang pegang kendali.
Prinsip dasar manipulasi rasa bersalah itu simpel. Lo tetap pegang kendali, tapi dia ngerasa dia yang salah. Caranya bukan marah-marah, tapi pakai ekspresi kecewa yang tenang. Misalnya, lo batalin ketemu karena ada kerjaan penting, padahal lo cuma mau bikin dia nunggu. Terus bilang, maaf banget ya, gue nggak nyangka bikin lo nunggu kayak gitu. Efeknya, dia malah mikir, lah kok dia yang minta maaf, gue yang nggak peka nih. Begitu lo tanam rasa bersalah kayak gini, dia akan semakin mau berusaha ngasih perhatian ekstra biar menebus kesalahannya. 6. Kasih reward kecil saat dia berusaha menebus kesalahan. Kalau lo udah berhasil bikin dia ngerasa bersalah, jangan langsung kasih hukuman terus. Justru, kasih dia reward kecil waktu dia berusaha memperbaiki situasi. Misalnya, dia mulai sering ngechat duluan atau ngajak ketemu, lo respon dengan kalimat positif tapi nggak lebay. Tuh kan, lo bisa kok perhatian kayak gini. Psikologinya sederhana, dia akan merasa tiap usahanya dihargai, dan secara nggak sadar, pengen terus melakukan hal yang sama. Lo jadi pusat yang dia kejar, bukan kebalikannya. 7. Mainkan silent treatment yang punya pola. Banyak cowok salah paham, kira silent treatment itu cuma diam aja biar cewek panik. Padahal, yang efektif itu silent treatment yang punya pola. Misalnya, lo tiba-tiba nggak balas chat sehari penuh, bikin dia mikir-mikir. Besoknya, balas tapi singkat-singkat, lalu di hari ketiga, balas normal dan hangat lagi. Efeknya, otak dia jadi bingung, dia lagi marah nggak sih, tapi kok balik normal? Keheranan dan perasaan gak aman ini bikin dia lebih invest emosional, karena dia takut kehilangan versi baik lo. 8. Gunakan story atau publikasi halus untuk memicu rasa bersalah. Kadang, lo nggak perlu ngomong langsung ke dia, cukup upload story yang terkesan ngasih kode tanpa nyebut nama. Contohnya, lo upload foto makan sendirian dengan caption, kadang nggak semua janji itu ditepatin. Dia bakal langsung nyambungin itu ke dirinya kalau sebelumnya pernah PHP-in lo. Trik ini memicu rasa bersalah dari jarak jauh tanpa konfrontasi. Dia bakal merasa perlu ngejelasin atau menebus kesalahan itu, walau lo nggak pernah nuduh secara langsung. Mainin rasa bersalah itu bukan soal jadi cowok kejam yang sengaja nyakitin cewek, tapi soal ngerti gimana psikologi manusia bekerja. Cewek yang sudah terikat emosinya bakal punya dorongan besar untuk memperbaiki kesalahannya, apalagi kalau lo bikin rasa bersalah itu muncul tanpa lo ngomong gamblang. Kuncinya ada di keseimbangan. Lo bikin dia ngerasa bersalah cukup buat invest perasaan, tapi lo juga kasih apresiasi supaya dia nggak ngerasa dipermainkan terus. Begitu lo bisa main di level ini, lo bukan cuma bikin dia inget lo, tapi bikin dia ngerasa nggak bisa lepas dari lo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kuliah PDKT, biar lo makin mudah dapetin cewek.